Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang investigasi dari beras oplosan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kejaksaan Agung juga turut menyelidiki dugaan beras oplosan. 212 merek beras oplosan. Rugi negara setiap tahun mencapai 100 triliun rupiah. 1 triliun. Jagung. Banyak batunya, Besar banyak banget. gabahnya. Kayaknya nggak tahan saya makannya seperti ini. Itu semua beras ya main campur-campuran. Oh, jadi satu beras? Iya kan. Jadi putih kan, jadi bagus nih. Belum mencapai kualitas premium, di dalam kemasan itu tulis premium, berarti kan menyalahi aturan. Kurang ajar, serakah. Iya. Beras oplosan. Berita ini jadi salah satu hal yang meresahkan masyarakat belakangan ini. Gimana enggak, sebagian beras premium yang beredar di tengah-tengah kita diragukan kualitasnya. Lewat sejumlah operasi dan razia di sejumlah pasar dan juga tempat-tempat penjualan retail, ditemukan beras dengan cap kualitas premium yang diduga telah dioplos dengan beras kualitas rendah. Bagaimana beras seperti ini bisa beredar bebas di pasaran? Saudara, saksikan Buser Investigasi. Ngawur, beras jelek disulap jadi premium. Jadi kualitas jelek ya, harus harga yang murah tapi dimasukkan ke kemasan yang mahal, sehingga para konsumen, para pembeli itu membeli dengan harga premium. Kualitasnya jelek tapi harganya premium gitu kan ya. Nakal banget ini. Beras premium abal-abal beredar. ngoplosnya. Operasi ataupun razia yang digelar aparat Pekanbaru Riau menangkap tangan pelaku praktik oplos beras kualitas rendah disulap jadi beras premium abal-abal. Berangkat dari berbagai kasus beras premium oplosan yang ditemukan di sejumlah wilayah di tanah air, kami pun bergerak mencari tahu ke beberapa pasar tradisional. Yang bagus utuh. Dia utuh, tidak ada menirnya. Kalau yang biasa kan enggak ada menir, ada kotoran. Bukan Ya. menir lah. Apa sih bang? Ya pecah aja ya, yang biasa ya. Yang giling kan odong-odong. Oh gitu. Lebih kecil ya. Kalau kayak gini harganya berapa ya? Sekilo. Kalau yang biasa beda 2.000 ya. Jadi ya bedanya yang kualitasnya bagus, kayak udah emang bagus gitu ya, misalnya nggak ada batu-batunya, udah dipisahkan dan sebagainya, jadi bisa ada selisihnya sekitar 2.000 dari kan 15.000 yang premium, itu yang biasa tuh 13.000 ya. Ini kurang bagus. Tuh, yang hancur buat makan ayam. Bukan. Dia punya gabah nih kayak gini nih. Kalau ini putih nih. Kita memang nggak dapat fakta soal beras premium oplosan di pasar ini. Tapi seorang kawan datang ke kami mengeluhkan kualitas beras yang dibelinya di sebuah lokasi penggilingan. Ini yang lagi viral nih bang. Nah, kenapa? Biasa nyari beras premium, tapi dikasihnya kayak begini bang. Mana? Bedanya? Kalau premium kan biasa kan bagus. Ini lihat perbedaannya nih. Sih, lain mah lihat banyak hitam, ada kayak butiran jagung. Mana? Kayak campuran. Sampahnya nih bang. Tuh ada kuning-kuningnya juga tuh kayaknya. Oh iya. Sampahnya gitu. Ini kan bukan premium ya. Lain mah beras biasa. Terus lu ngerti gimana dia? Ada orang saya lagi di pabrik gilingan aja nyari beras, man saya lihat tuh gilingnya kok nyari beras premium ada, man lagi pas ngegiling itu semua beras ya main campur aja. Oh, jadi satu beras? Iya kan, jadi satu dia. Bang, ya. Maksudnya giling itu dari gabah? Bukan bang, Apaan? beras yang udah masuk itu digiling udah jadi satu. Oh, digiling lagi? Nah itu. Dipores kali ya bilangnya ya? Ngomongnya sih dibersihin kayaknya mah, ngomongnya dibersihin gitu kan biar jadi beras bagus premium lah, tapi buntutnya begini nongolnya. Iya, kotor-kotor ya. Jagung tuh. Jadi dicampur ya, kualitas yang kurang bagus sama yang biasa tuh dicampur, digiling di wadah yang sama, sehingga ya kayak gini jadinya. Jadi banyak sampah-sampahnya yang harusnya terpisah gitu ya, itu tercampur jadi satu di hasil yang sama. Jadi menurunkan kualitasnya malahan. Nah iya, Berarti kan bukan premium ya? bukan buset, kalau premium bagus bang. Nah, sekarang gini nih, sekarang bungkus nih, bungkus ya. Bungkus lagi. Kita ke sana yuk. Jalan sekarang ya ya? bang. Ya. Oke, yuk. Ini protes ya. Langsung ke Dari sini tempatnya kami nih. mendapat gambaran ada proses oplos yang terjadi di lokasi penggilingan itu. Kami pun meluncur ke sana. Sesampainya di sana, nampak seorang pria tengah mengaduk beras yang ada di karung. Di karung lainnya, beras kualitas premium, putih dan bersih. Oh, yang ini? Kita lihat bagus. Ini bagus nih ya? Ini yang bagus. Oh ya, berapa? Ini 1 kintal. 1 kintal. Oh. 1 kilo ya. Oh, yang ini? Kalau yang ini yang jelek, Pak. Ya? Ini yang jelek. Jelek nih. Ya, Kurangnya berapa kintal nih? Kurangnya? Oh, ini yang dioplos ini 50 kilo tadi. Ini 50 kilo nih. 50 kilo.
Proses penggilingan dimulai dengan masuknya beras kualitas buruk. Yang buruknya Giliran digiling. karung beras kualitas premium nyemplung ke penggilingan. Ya bagus. Dicampur tuh ya. Nanti jadi satu. Jadi satu nanti. Di mesin udah nyampur di mesin tadi kan nggak kuat. Iya. Kan dicampur tadi yang 100 kilo yang bagus, 50 yang jelek ya. Yang sudah kemix keluar dari mesin penggilingan. Ya, namanya masyarakat yang lihat kayak gini kan susah lah untuk ngedain salah langsung ya. Yang namanya beras udah nyampur begini ya nggak bisa ya bedain tuh mana yang bagus mana yang jelek karena udah benar-benar dari penggilingannya udah digabungin. Kalau dilihat sepintas, beras nampak putih dan bersih. Nah ya sekilas saja gitu ya. Nah, kawin silang antara beras kualitas buruk dan bagus inilah yang hasilnya diklaim sebagai beras kualitas premium. Ya, premium abal-abal pastinya. Beras oplosan yang sudah ada pemesannya itu pun di packaging ke dalam karung. Jadi bagus ya. Jadi bagus sih Pak. Ya bayangin yang warisan BAP tadi biasa sama yang jeleknya dicampur 150 kilo dibilangnya bagus gitu. Padahal kan udah menurun kualitasnya tapi bayarnya tuh pakai harga premium. Ya jadi yang paling dirugikan di sini adalah pembelinya. Jadi konsumen yang harusnya dapat kualitas bagus nih misalnya itu harus mendapatkan beras oplosan atau campuran yang sudah dengan beras yang kurang bagus gitu ya. Pas mesin penggilingan lagi istirahat, Kasihan ya. udah digali konsumen. beras oplosan ini, kayak mana ceritanya? Jadi putih ya. Putih Pak, jadi putih kan, jadi bagus nih. Seolah-olah bagus gitu. Oh cara gitu. Oh gini ya cara ngoposnya ya berarti. Iya Pak. Oplos pengoplos beras, ternyata ada SOP-nya guys. Ada aturannya. Ini 2/1 yang Oh, jelek. 2/1. Oh, Dua Kan nggak itu yang kelihatan. bagus, satu yang jelek, yang jelek. Satu. nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan 2/1, 2 yang bagus, 1 yang jelek gitu ya. Jadi nanti keuntungannya berarti sekitar 150 kilo gitu hasilnya kayak tadi. Tiap hari nih Pak. Kayak gini Pak. Ya, itu tadi. Kalau pasien datang itu kan pelanggan itu suruh ngoplosin. Atau jual kemana dia Pak ya? Nggak tahu dah diambil jual kemana ya. Sehari itu dapat berapa Pak? Ini yang datang nganterin biasanya 5 kintal satu 5 kintal. harinya. 500 kilo tuh penjualannya. Udah berbentuk beras begitu ya, nanti tinggal Bapak yang ngoplos itu ya Pak? Iya, iya benar. Terus untuk beras oplosannya Pak, memang dari sini apa bawaan dari dia Pak? Dari dia. Oh gitu Pak? Oh dia jadi ngedrop gitu? Saya cuma ngoplosin ini mesin. Dia nyampurin gitu. Untuk pengelopakannya Pak? Masalah pengelopakan yang di kalungkan itu nggak tahu nggak di sini Pak ya? Enggak, Ya yang penting udah dioplos terus dia bawa pulang sendiri sana nanti dikarongin sendiri. Jadi permintaan gitu. Dia hanya nyampurinnya saja gitu. Jadi ada yang minta nih, misal nganterin tadi kan 100 kilo yang bagus, yang 50 kilo yang jelek. Nanti suruh campurin di sini gitu. Nanti kalau udah dicampur dibawa lagi ya gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Kanan karung berisi beras premium abal-abal udah mulai numpuk. ini ya sama ini. Ya, beda karungnya. Berarti ini juga pasang Pak? Iya. Ini udah jadi oplosan gua Pak ya? Iya. Ini udah selesai Kita pengen tahu dicampur. tuh karung beras premium abal-abal didistribusiin kemana. So, kita Kita ikutin mobil pickup yang distribusinya beras dari kemana? penggilingan. Penyebarannya. Sayangnya, sang supir tahu kami kuntit dan kami langsung tinggalkan mobil pengangkut itu. Informasi Ketahuan. yang berkembang saat ini terkait dengan beras premium yang dioplos, termasuk yang melibatkan beberapa nama perusahaan yang ada di Provinsi Lampung, tentu ini sangat kami sikapi dengan tegas. Komisi 2 beranggapan bahwa ini tidak hanya persoalan distribusi, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih luas, stabilitas harga dan integritas pelaku usaha yang ada di Harusnya konsumen itu diuntungkan tapi malah kepada dinas dirugikan. terkait, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk senantiasa memantau pasar dan juga mensidak perusahaan-perusahaan besar yang namanya sudah di-list oleh Iya, harus diawasi sih. Kalau nggak kayak gini ya dioplos lagi. Beberapa hari kemudian, Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Timur bersama kepolisian dan kejaksaan operasi mendadak di wilayah Kecamatan Pekalongan, Ya Lampung iya Timur. nih langsung sidak nih. Di salah satu pasar tradisional, Langsung petugas dicek. mendapati beras lokal dikemas dalam kantong berlabel premium. Kan yang biasa di premium. Barang yang kualitasnya tidak bagus. Jadi cuma ganti merek atau ganti kemasannya saja. Ini biasa nih kualitasnya atau kualitasnya jelek diganti karungnya atau diganti kemasannya. Sehingga yang dalam kemasan premium itu isinya itu kurang bagus ya. Nggak sesuai Petugas menemukan ekspektasi salah lah. satu produk beras yang diklaim mutu premium, padahal berisi Tuh. medium. Tuh, dicek tuh. Untuk dijual dengan harga medium. Tuh, jangan premium. Nah, Tuh. hitam kan tuh. Nih. Ya, ada di sana. Tuh, ada Setra bedanya ya. Isinya beda Bu ya. Premium quality. Tapi isinya itu Best product. Tapi Isinya Bu.
Tapi ininya ini Ya berarti cap lama bang, medium. kemasan lama ya. Nah ini penggilingan tidak dibersihkan kembali. Nah itu ada item-itemnya ya. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Itu berasnya. Nah itu ya, bayangin yang medium dijual premium gitu. Jadi keuntungan selisihnya tuh lumayan kan. Bayangin harusnya harganya misalnya 12.000 ya yang harga biasa, terus dijual premium 15.000 gitu, naik lumayan. Nah itu selisihnya itu yang menjadi keuntungan bagi pengoplos. Tuh, jadi yang dirugikan di sini adalah si konsumennya. Bayangin konsumen bilang wah dapat premium nih, bagi dicek berasnya dilihat wah nyata kualitasnya biasa. Ya harusnya dapat bagus malah campuran. Itu yang kasihan malah pembelinya. Jadi nggak percaya lagi Lokal tuh. dari Provinsi Lampung. Dan kalau untuk Tuh, di Lampung. toko modern kita temukan ada beberapa merek beras dalam hal ini dari segi kualitas maupun dari segi Timbangannya juga timbangan itu ada beberapa kasihan. yang belum sesuai. Jadi kalau Dari aturan beratnya dari juga perusahaan, dikurangi. itu kan kalau beras medium itu butir pecahnya maksimal 25%. Nah tuh ciri-cirinya tuh ya. Kalau untuk yang premium itu butir pecahnya 5%. Kalau belum mencapai kualitas premium di dalam kemasan itu tulis premium, berarti kan menyalahi aturan kan? Gitu. Tapi yang namanya masyarakat mah nggak tahu ya ngebedain beras itu yang mana medium gimana, yang premium gimana, itu kan kadang sulit ya. Harus terbiasa ya megang beras, apalagi ya namanya masyarakat mah asal beli asal percaya aja sama suatu merek atau suatu penjual gitu kan. Kalau misalnya sampai tipu kayak gini, berarti nanti yang dikorbankan adalah kepercayaan dari pembelinya. Jadi pembeli nggak percaya nih, wah ini merek ini nih nipu nih, atau dari timbangannya atau dari kualitasnya tuh kurang bagus ternyata. Itu membuat ini ya ketidakpercayaan konsumen terhadap suatu produk. Ini kalau udah kepercayaan tuh kan nggak dibangun dalam waktu 1 hari, dan kalau ini kejadian berarti kan yang bakal bermasalah itu adalah perusahaannya atau tempat yang ngoplosnya. Jadi mereknya yang bakal dikorbankan. Sementara di Jakarta, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri melakukan pengungkapan kasus perkara dugaan perdagangan beras oplosan, menjual beras premium tak sesuai mutu dan label kemasan. Polri menetapkan 3 tersangka, satu diantaranya Direktur Utama Food Station. Modus Direktur operandi utama. Ini mah bosnya yang dari awal gitu, yang di atas ini yang inisiasi. Direktur utama, wah dari atas, dari kepalanya udah busuk, bawahnya yang kena kan sekarang semuanya. produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. 3 orang karyawan PT FS menjadi tersangka, yaitu 1 Saudara KG selaku Direktur Utama PT FS, yang kedua Saudara RL selaku Direktur Operasional PT FS, yang ketiga Saudara RP kena semua. selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS. Tuh kan, jadi bersekongkol tuh dari yang atasnya sampai yang bagian kualitinya. Itu kayak wah kita lumayan nih dapat oplosan, misalnya dapat selisih harganya. Mereka mungkin bersekongkol seperti itu. Bayangin misalnya keuntungan 2.000 atau 3.000 lah ya, untuk perbedaan harganya itu dikalikan berapa ratus kilo, berapa ribu kilo. Itu kan gede banget hasilnya, bisa dikalikan mungkin bisa ratusan juta sampai miliaran ya keuntungan dari selisih tadi gitu, yang jual biasa ya, beras biasa dijual ke yang premium. Hukuman pasal Curangnya 2 banget. perlindungan konsumen yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Yang saya katakan kurang ajar gitu. Serakah. Nggak ada. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini ya. Beras biasa diganti bungkusnya dibilang beras premium dijual. Ini hilang kekayaan kita, hilang 100 triliun tiap tahun. Itu bisa sampai 100 triliun ya dalam waktu panjang. Jadi kerugian tuh nggak dihitung kayak wah sebulan nih atau seminggu nih, tapi dihitung dalam jangka waktu yang panjang. Bayangin misalnya dalam waktu sebulan bisa berapa ratus kilo yang kejual, itu dikalikan sampai bulan ke-12. Jadi kalau misalnya bilang 100 triliun itu mungkin karena tadi jumlahnya itu besar dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Jadi untungannya sampai 100 triliun tuh gede banget ini itu. juga harus banyak air, terus banyak batunya, banyak gabahnya, kayaknya nggak tahan saya makannya seperti ini. Ya, dilihat perbandingannya nih. Terus gimana tanggapan warga seputar beras premium oplosan yang telah dari beredar? perspektif warganya. Tangga nih Bu ya. Iya. Nah, ini Ibu pernah ngerasain beras itu semua Bu ya?
Iya, iya. Apa sih perbedaannya Bu yang pernah Ibu rasain Bu? Dari yang ketiganya ini yang sudah saya rasakan, yang ini jauh lebih lemes ya Bang. Nah, terus dimasaknya juga dengan air sedikit, berasnya lebih rasa pulen. Yang tengah ini Itu teksturnya. berasnya itu agak ada patah-patah, ya di sini ada kayak kotor bentukannya. juga, ya ada batu malahan. Tuh, Ini juga tercampur super, kotor tapi berarti. dia ini lebih agak sedikit kayak ada kutunya, terus gabahnya juga ada. Mereka menawarkan semuanya berasnya bagus, super semua. Tapi ya seperti inilah Bang. Ini harus banyak air, ini juga harus banyak air, terus banyak batunya, banyak gabahnya. Kayaknya nggak tahan saya makannya seperti ini. Kasusnya Ya, jadi yang tertipu seperti itu, yang harusnya dapatnya bagus, tercampur batu, gabah, ada kutunya, jadi jelek kualitasnya. Harganya premium, tapi itu yang jadi masalah kan. Muhammad Hidayatun saat beli beras Kasian di ya, sebuah lapak tertipu. yang diklaim sebagai beras super, tapi beras yang didapatnya ternyata beras kualitas buruk. Ketipu juga. Kuning ya. Berarti ini beras ya Mas ya. Nggak disebutkan mereknya, disensor. Pengalaman berbeda dirasakan Bu Suparmina yang biasa membeli beras langsung dari kesaksiannya pemilik. nih. Bedain kalau beras sendiri, berasnya bagus, putih, munel. Tuh, Terus kalau yang nggak hancur nih ya? nggak hancur. Berarti beras pulen ya? Iya, enak beras putih. Dicuci juga bersih. Nah kalau bedanya pas dimasak? Nah, bedanya dimasak enak, dia diaduk juga lengket. Ia paham kualitas beras yang dibelinya. Kalau beli kintalan gini, ini setengah kintal, 50 kilo. Begini kan langsung penggilingan. YLKI Lampung menghimbau kepada masyarakat tetap tenang. Dan memang kita bisa memahami bahwa kebutuhan beras ini setiap hari dikonsumsi karena memang Iya, namanya makanan pokok ya, berasnya. harus tetap berhati-hati, waspada, lihat kualitasnya, beli di tempat yang memang sudah menjadi tempat langganan dia beli, kemudian cek kualitas dan takarannya, timbang sebelum dibeli, kemudian cek timbangannya juga kualitas, kurang karena memang berarti. kita punya hak untuk memilih dan memeriksa. Setiap konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan informasi yang benar dan harga yang setara dengan kualitas barang. Itu hak konsumen, diatur dalam Undang-Undang Konsumen. Ya, jadi dapat dua penipuan tuh ya, bisa dari kualitas sama beratnya. Jadi kualitas tuh gara-gara dicampur ataupun ditipu dari kemasannya, yang awalnya jelek dikemas dalam kemasan yang bagus atau dicampur tadi kan, dioplos. Dan yang kedua adalah beratnya gitu. Jadi beratnya mungkin 5 kilo tapi ya di tulisannya. Tapi ditimbang mungkin kurang gitu. Jadi dua sisi nih, dari kualitas sama dari beratnya. Harus hati-hati di sana gitu ya. Kasian nih, Tapi ya, penipuannya yang dagang besar beras jujur banget. juga banyak kok. Nih salah satunya, penggiling beras rumahan Pak Soleh yang berada di Dusun Margorejo, Lampung Timur. Saban hari Pak Soleh menerima berbagai macam jenis gabah dari para petani. Kalau oplosan beras itu kan, kalau pribadi saya belum seberapa tahu ya bagaimana oplosan beras itu yang sejatinya. Cuma kalau sepengetahuan kami yang biasa kami lihat itu ya, ada beras buruk dicampur sama beras yang bagus begini. Nah intinya penjualannya nanti beras yang buruk itu bisa harga jadi sedikit mahal sama yang beras bagus. Dinaikin ya Tapi kan harganya. yang jelek itu kan semu, terus kadang-kala ada kutunya. Cuman biar bagus mungkin campur. Kalau yang ini yang bagus dulu Pak ya, ini yang bagus yang begini putih, terus nggak seberapa ada putih-putih di sini, maksudnya nggak ada kelet-kelet. Kalau yang jelek, kalau kami giniin, serbuknya ya. ini banyak kelet, terus dia kurang putih, semu-semu begitu, semu, terus kadang-kadang ada kutunya, ada jamur-jamur begitu loh, kayak apa itu jamur-jamur. Jadi kalau giniin banyak yang melekat di sini. Jadi kayak tepungnya kan itu kan gara-gara ada kutunya. Nah kutunya kan makan si berasnya. Nah itu kan kalau udah dimakan berasnya itu ada tepung-tepung yang sudah hancur. Nah ketika ditempel di tangan nanti ada sisa-sisa tepung yang telah hancur tadi. Itu menandakan kualitasnya juga. Kalau yang bagus itu sedikit ya tepung-tepungannya. Kalau yang jelek karena udah dimakan sama kutu, ya kecampur dan sebagainya, itu banyak debunya atau banyak kayak tepungan berasnya. Itu bisa jadi faktor untuk mengindikasikan apakah ini bagus atau tidaknya suatu beras itu. Ya, Suara itu keras dari diraba. mesin penggilingan jadi tanda Pak Soleh mulai bekerja. Hasil akhir beras gilingan selalu melalui pengecekan sebelum masuk ke dalam karung. Ini Pak, para pengoplos kalau bisa ya harus bisa lah. Jangan ngoplos beras yang buruk dicampur yang baik, nanti harganya jadi baik. Dinaikin. Jadi yang buruk ya jual buruk, yang Ya, harus baik jujur. jual baik. Karena apa Pak? Kasihan masyarakat nggak tahu beras yang buruk, beras yang baik. Kalau Ya. dioplos kan
jatuhnya baik semua. Susah bedainnya. Jadi guys, emang kudu lebih teliti saat beli beras. Perhatiin baik-baik, beras premium akan punya butiran yang cenderung sempurna dan sedikit jumlah patahannya. Beras premium juga bersih dan cenderung tak ada kotoran. Baiklah, booster investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari dari booster investigasi ini, dari berita ini gitu. Jadi kita harus berhati-hati sama beras yang kita konsumsi. Yang namanya beras yang setiap hari kita konsumsi, makanan pokok kita gitu, harus kita perhatikan gitu. Jadi jangan sembarangan beli. Walaupun kita beli nih nggak tahu mereknya apa, kita harus periksa apakah beras ini tuh sesuai dengan kualitasnya. Jangan asal percaya aja. Jadi dicek dari kualitasnya ya, dari diraba-raba dulu nih apakah banyak debuannya, banyak kotorannya, atau bagaimana kualitasnya. Dan setelah dicek kualitasnya, dicek juga beratnya. Apakah beratnya sesuai dengan yang tertera di kemasannya. Jangan sampai wah kualitasnya udah bagus nih tapi beratnya ternyata kurang. Itu jadi harus mendapatkan dua-duanya, dari kualitas dan berat harus didapatkan dengan sesuai dengan apa yang tertera di kemasan. Jangan sampai tertipu ataupun dibohongi sama hal yang merugikan seperti ini ya. Jadi walaupun ada yang tertipu, kalian lapor. Kalau oh ini nggak bagus nih, kalian laporkan kalau berasnya tuh nggak sesuai atau barangnya nggak sesuai dengan apa yang telah diberikan misalnya atau telah dijanjikan. Karena kalian memiliki hak ya sebagai konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Kalau harganya tinggi, berarti kalian harus mendapatkan barang yang terbaik juga dong. Jangan sampai kalian bayar mahal tapi dapat kualitasnya kurang. Bayangin, itu kualitas yang jelek tuh mungkin buat makan ayam. Apakah kalian mau ya konsumsi beras kalian yang harus kalian makan itu sebenarnya untuk konsumsi pakan ayam atau enggak pakan hewan lah, itu yang enggak kurang layak. Itu kan bakal merugikan si konsumennya. Pembelinya bakal merugi di sini. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.